Ya, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan saudara pemirsa Kalam Kristus yang selalu saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan. Kembali dengan saya Bishop Joshua Tewu di dalam program spesial kesayangan kita bersama saat ini, Paradoks Papua. Kita punya tamu istimewa super spesial, salah satu wanita luar biasa lah. Kalau saya bilang terperkasa nanti memang dahsyat sekali ya, yang pemikirannya tajam sekali dan amat sangat berkontribusi positif bagi negeri dan bangsa kita Indonesia tercinta ini. Dan saudara-saudara yang kasih, inilah dia Ibu Koni Rahakundini. Shalom, selamat sore Ibu. Terima kasih kehormatan udah bisa hadir di sini. Luar biasa. Senang sekali Ibu berkenan untuk hadir di program terpanas saat ini, Paradoks Papua. Karena bukan cuma isu nasional Papua ini seperti Ibu Koni tahu ya. Ini jadi isu internasional. Dan setiap tahun ada saja yang goreng-goreng di kancah internasional tentang Papua ini. Baik, Ibu bisa beri salam dulu buat pemirsa Kalam Kristus di program Paradoks Papua ini. Salam untuk pemirsa Kalam Kristus, semoga nanti yang akan saya sampaikan itu dapat menginspirasi, dapat diterima dengan kepala dingin, karena kita itu mendaki gunung yang sama dengan cara yang berbeda. Sehingga jangan pernah menganggap kita tidak sedang mendaki gunung yang sama. Itu aja dulu. Wah, luar biasa. Oke. Baik, Paradoks Papua adalah program yang dimunculkan dengan konsentrasi Papua yang penuh dengan polemik dan tidak berkesudahan kayaknya. Dan kenapa dinamakan Paradoks Papua, Ibu? Karena kita mengharapkan kebenaran objektif itu akan muncul dari berbagai pandangan yang pro dan kontra sekalipun. Jadi dari berbagai perspektif yang muncul, kita berharap bisa bertemu dengan yang namanya kebenaran objektif yang di tengah munculnya. Dan salah satu yang kita harapkan, Ibu akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya tentang Papua dan bagaimana solusinya ke depan demi menuju NKRI damai. Dan ini sangat super spesial. Oke. Ini mungkin adalah sesuatu yang berbeda. Paparan saya itu akan lebih memperlihatkan urutan dari fakta sejarah Papua, kemudian rangkaian sejarah panjang hingga keinginan saya apa cara-cara atau solusi damai bagi NKRI yang kita bisa lakukan. Kira-kira demikian. Ya, jadi sekali lagi saya khusus ini bertapa nih untuk Bishop, saya mencari data spesial. Seriously, I really mean it. Karena saya merasa terhormat bisa bergabung di YouTube World of Christ dan bersama Bishop juga. Jadi ini saya ambil judul Papua dalam Fakta, sekali lagi rangkaian sejarah, solusi damai bagi NKRI. Kita boleh ke slide kedua ya, Bishop. Jadi saya itu sekali lagi mohon izin sebelumnya, mohon maaf, perspektif saya karena saya itu analis pertahanan, analis geopolitik, analis militer, saya itu dikenal sangat merah putih lah, kira-kira demikian. Artinya perspektif saya itu adalah perspektif menjaga marwah kehormatan negara berdasarkan fakta dengan setegak-tegaknya dan sehormat-hormatnya. Ada 5 pointers yang saya ingin sampaikan hari ini. Pertama, introduction. Itu saya akan bicara tentang ancient history dari tahun 200 Masehi to Pramandala Military Operation. Lalu kedua tentang Papua dan pasukan militer. Ketiga tentang studi kasus teroris dan separatis di Eropa. Kemudian tentang International Humanitarian Law dan juga hukum Jenewa yang kayaknya beberapa hari lalu dibahas juga oleh Pak Soleman Ponto, tapi akan saya tambahkan atau saya lengkapi sedikit karena beliau sudah paparan bagus sekali. Kemudian rakyat NKRI berhak menuntut DPR RI Komisi 1. Itu ada di kira-kira paparan saya kelima dan alasan saya kenapa. Baru yang terakhir adalah summary dari saya. Demikian yang kira-kira pointersnya. Boleh slide berikutnya ya, Bishop? Oke. Nih, saya mau ajak semuanya jalan-jalan nih ke 200 Masehi. Jauh sekali. Ini di era seorang pemikir geografis terkenal namanya Claudius Ptolemaeus atau kita kenal dengan Ptolemy.
menyebut Pulau Papua, sudah menyebut Pulau Papua dengan nama Labadios. Dia ini ahli geografi, astronomi dan astrologi juga, dan dia itu melahirkan risalah-risalah hebat akademis, yaitu risalah astronomi namanya Almagest, kemudian geografi tentang pengetahuan geografi Helenistik, kemudian juga tentang risalah astrologi Tetrabiblos atau 4 buku, yang intinya mengadaptasi astrologi horoskop ke dalam filosofi alam Aristoteles. Jadi dia tokoh besar, jadi bukan seseorang yang menghayal gitu, tapi dia betul-betul berdasarkan data. Next slide coba kita perlihatkan peta dia. Gitu. Jadi kira-kira ini peta beliau lah. Ini ada beberapa dari pandangan beliau dari yang dia tulis, melahirkan beberapa peta. Dari peta pertama sekali sampai ke peta di abad abad berikutnya. Ini urutannya saya lupa yang mana, tapi kalau nggak salah yang biru putih yang paling pertama. Next slide. Oke. Nah, lalu kita sekarang masuk ke sejarah Papua di tahun 500 sampai 1300-an. Jadi Papua ini punya apa ya? Kalau saya boleh sebut curse, boleh nggak ya, Bishop? Dia tuh punya curse, orang nggak pernah establish dengan one name tuh Papua itu. Misalnya saja di abad 500, di tahun 500 itu orang-orang Papua itu diberi nama sebagai Tungki oleh orang-orang Chinese, dan itu ada catatannya oleh pedagang Tiongkok bernama Gao Youquan. Nah, kemudian di tahun 600, Papua itu disebut oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai Janggi. Coba dari Tungki, 500-an, 600-an jadi Janggi. Tahun 700-an, 100 tahun kemudian, pedagang Persia dari Gujarat dan India, itu juga berdatangan ke Papua untuk rempah-rempah, dan menyebut Papua dengan nama Dwi Panta dan Samudranta. Itu artinya ujung samudra dan ujung lautan. Tahun 1300-an, Kerajaan Majapahit muncul, dan dia menyebutnya dengan nama Wanin dan Seran. Seran itu referring ke Pulau Seram, dan Wanin itu referring kepada ujungnya Onin, daerah Fakfak. Kira-kira demikian. Oke, kita sekarang geser ke tahun berikutnya. Di tahun 1400-an, adalah Kepulauan Papua itu dikuasai Kerajaan Tidore. Sebagai informasi, Bishop, saya tuh turunan Tidore, saya punya darah Tidore. Jadi saya dengan bangga menyebut ini. Nama Papua itu berasal dari kata Papua. Dia dalam bahasa Tidore artinya tidak bergabung atau tidak bersatu. Artinya di pulau itu tidak ada raja yang memerintah. Jadi sampai dari tahun 200 sampai 1400, 1200 tahun, di Papua itu tidak pernah ada raja. Makanya kemudian yang menguasainya adalah Kerajaan Ternate, yaitu di Pulau Seram, ke daerah Seram dan Banggai. Lalu Kerajaan Tidore. Ini yang paling besar karena menguasai bagian timur, di Kepulauan Raja Ampat hingga perbatasan Papua New Guinea sekarang. Dan Kerajaan Tidore ini mengorganisasi wilayahnya menjadi Koranongaruha. Itu artinya Kepulauan Raja Ampat, Papua Uagamsio atau Papua 9 Negeri, kemudian Mafor Swaraha atau Mafor 4 Swa, itu berada dalam kendali pemerintahan, kekuasaan, kesultanan atau Kerajaan Tidore. Gitu. Ceritanya. Nah, sekarang kita lihat di tahun 1511 sampai 1770. 1511 itu Antonio Derbau itu datang. Dia tuh seorang pelaut Portugis yang menyebut wilayah Papua dengan nama Os Papuas atau Leha de Papu. Nah, kemarin kebetulan saya baru dari Portugal, jadi kita baru lihat petanya juga. Lalu kemudian Jorge de Menetes itu pelaut Spanyol, dia di 1526 sampai 1527 tinggal di Tidore, dan dia menulis beberapa dokumen dengan menyebut nama Papua. Juru tulis pelayaran Malgahen juga namanya Gaveta, itu juga masih menyebutnya dengan dengan sebutan Papua karena dia tinggal di Tidore. 1528 Alvaro de Saavedra itu pimpinan armada laut Spanyol lalu memberi nama pulau-pulau itu dengan Isla de Oro karena terkenal dengan emasnya, jadi pulau emas. Dan Saavedra ini sebenarnya dia dianggap pelaut hebat karena berhasil menancapkan jangkar di pantai utara Kepulauan Papua. Ini dia kalau nggak salah dalam rangkaian para pelaut-pelaut ke era itu dia tuh yang pertama gitu sehingga dicatat betul. 1545 itu pelaut Spanyol namanya Inigo Ortiz de Retes itu masuk memberi nama Nueva Guinea atau Gova Guinea. Kenapa? Karena dia melihat penduduk sana itu ciri-cirinya seperti manusia-manusia yang tinggal di belahan bumi bernama Guinea, which is di Afrika ya kalau nggak salah. Jadi dia memberi nama akhirnya jadi Pulau Guinea baru atau Gova Guinea tadi. 1606 ekspedisi Duiken berjalan, ini oleh Komandan William Johnson, dia dari Belanda. Dan dengan itulah kemudian dia memperluas kekuasaan atau pengaruh Belanda di Papua.
Hingga pada tahun 1663 Spanyol datang. Maaf, Spanyol justru pergi meninggalkan Papua karena the Dutch already there dan makin melebarkan sayap. 1770 Belanda mengubah nama Papua. Nah ini nih, disinilah Belanda mengganti nama Papua dengan ide dari 1545 Pelaut Spanyol tadi, Ortiz de Retes. Jadi dia mengubah nama Papua menjadi New Guinea, arti dalam bahasa Belanda itu atas Nova Guinea atau Nova Guinea yang tadi disebutkan oleh Pelaut Spanyol tadi, Inigo Ortiz. Nah, kita sekarang ke 1774 sampai 1828. 1774 kekuasaan Belanda itu jatuh ke tangan Inggris. Jadi powernya Belanda di Papua itu lepas ke tangan Inggris. Dan itu kenapa mungkin kalau Inggris ada ketertarikan sedikit ke Papua hari ini, karena ini sejarah abad 17-nya. Dan 1775, nahoda kapal itu Latartare, Kapten Forrest dari Inggris, itu pertama kali berlabuh di Manokwari, di Teluk Doreri. 1793, Papua menjadi daerah koloni baru berdasarkan perintah Gubernur Inggris. Jadi ada perintah Gubernur Inggris yang menjadikan Papua ini daerah koloni baru dan berkedudukannya di Maluku tetap penguasaannya dan menjadi membagi garis-garis pulau di sana dengan benteng Coronation. Jadi ada benteng Coronation dibangun di Teluk Doreri. Namun, tolong dicatat ya, kerajaan Tidore itu kerajaan sangat terhormat, kerajaan sangat hebat. Dia bukan kerajaan kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang nih, Bishop. Jadi Sultan Kamaluddin Shah, Sultan Tidore yang berkuasa saat itu, menentang pendirian itu, dan 1814 Inggris kalah. Jadi 1793 Inggris masuk, 1814 Inggris dibuang atau dikalahkan oleh Sultan Tidore Kamaluddin Shah yang kemudian memaksa mereka meninggalkan Papua. 24 Agustus 1828 berdiri benteng Fort de Beus di Trenton oleh Van der Weyden sebagai penanda mulainya kolonisme Belanda dengan penandatanganan surat perjanjian. Surat perjanjian ini tandatangan 3 raja waktu itu, Nama Total, lalu Raja Lahakia, dan orang kaya di Lobo, Mawara dan Sendawan. Yang kita pasti mesti ingat, raja itu menandatangani kala itu, tapi ini raja 3 ini ada di bawah kendali Sultan Tidore. Jadi mereka tuh kayak representatif daripada Sultan Tidore. Jadi artinya mereka itu tetap bukan raja setempat. So far yang saya mau ngomong dari tahun 200 sampai tahun 1828 berarti sudah 1628 tahun. Again, Papua never lead themselves gitu. Next. Sekarang kita masuk ke tahun 45. Dibentuklah oleh Residen Van Eekholt Sekolah Bestuur. Sekolah Bestuur itu untuk apa sih? Sebenarnya untuk rakyat-rakyat Papua itu terdidik, penduduk Papua itu menjadi terpelajar karena harus ada orang-orang terpelajar lahir dari Papua. Waktu itu ditunjuk kepala sekolahnya namanya Atmo Prasojo. Ini saya dapat gambaran ini dari Pak Freddy Numeri. Jadi Pak Freddy Numeri yang cerita tentang ini. Dan dia meminta kaum terpelajar mengikuti kemerdekaan Indonesia. Jadi dididik dulu, terpelajar dulu, mengerti apa makna kemerdekaan, baru diajaklah untuk kemudian dalam pertemuan tertutup di Tobati, Hollandia melawan upaya dekolonisasi Papua oleh pemerintah Belanda. Di 16 Juli 46, Frans Kaisepo itu dipilih mewakili New Guinea untuk hadir di Malino Ujung Pandang. Disitulah dalam pidatonya di Malino beliau berkata, Irian itu mengandung arti semangat perjuangan. Artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Makanya namanya itu menjadi Irian. Dan patut dicatat sampai tahun 1956, sekali lagi ya, Papua itu masih berada di dalam lingkup Provinsi Maluku. Jadi tadinya ke Sultan Tidore, lalu kemudian dia masuk ke Provinsi Maluku. Karena kita sudah jadi negara merdeka kan, sudah membagi provinsi. Kerajaan sudah hilang. Nah, kita mesti bicara juga tentang bagaimana persetujuan Konferensi Meja Bundar dan Trikora. Jadi 23 Agustus Konferensi Meja Bundar berjalan di Den Haag berupaya melakukan upaya sebagai pengakuan kemerdekaan. Dan Indonesia menuntut pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai dari barat sampai timur. Dan untuk wilayah Irian, pemerintah Belanda menolak. Kenapa? Karena Belanda beralasan ingin mendaftarkannya sebagai non-self-government territory, gitu, di PBB. Alasan Belanda waktu itu. Nah, kemudian sesuai keputusan dari Konferensi Meja Bundar, persoalan itu akan dibicarakan katanya setahun lagi nih. Tapi di 1952 Belanda ini melanggar hasil keputusan, diam-diam dia memasukkan wilayah Irian Barat dalam konstitusinya. Jadi Belanda ini agak-agak nakal gitu loh. Tapi sebenarnya nanti backfire ke dia. Nah Indonesia lalu kemudian mencoba diplomasi berapa kali terus ke PBB
tapi akhirnya terus gagal karena banyak masalah. Akhirnya satu hari diputuskanlah operasi militer dengan diinstruksikannya Trikora oleh Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu telah melampaui segala macam bentuk diplomasi, dan tapi ketika itu tertutup maka kemudian diputuskanlah operasi Trikora di 19 Desember 61 di Yogyakarta. Nah, keluarlah keputusan Presiden nomor 1 tahun 62 yang isinya tentang perintah pembentukan Komando Mandala atau KOLA untuk membebaskan Irian Barat. Dan artinya apa? Harus dilaksanakan Trikora itu dengan melakukan operasi militer penuh untuk merebut Irian Barat yang diduduki oleh Belanda dan memimpin dan menggunakan pasukan bersenjata Barisan Perlawanan Rakyat sebagai kekuatan nasional dan full capacity di Irian Barat. Itu kira-kira di era tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat dari rangkaian ketika bagaimana negara itu menghadapi masalah, itu ada tugas dan pembabakannya. Ini saya mau cerita tugas dari strategi non militer, yaitu fase diplomasi dilakukan, fase operasi militer Pramandala dilakukan, fase Mandala terintegrasi dilakukan, fase konsolidasi dilakukan. Jadi intinya juga terhadap pola sendiri ada strategi militer, yaitu infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Karena tugas militer agak berbeda dengan diplomasi tentunya. Nah, disinilah kemudian kita mesti lihat ya, dalam aspek ini Papua tidak berdiri sendiri, Indonesia tidak berdiri sendiri, Belanda tidak berdiri sendiri. Waktu itu kita di era Perang Dingin. Ketika perang dingin, maka ada tarik-tarikan antara Moskow dan Amerika. Seperti hari inilah kita melihat Amerika dengan Rusia atau Amerika dan China. Kira-kira demikianlah. Jadi Indonesia itu minta tolong kemana-mana untuk bantuan luar negeri menjelang terjadi konflik, nggak ada yang mau bantu. Kalau baca sejarah Bung Karno, itu Bung Karno itu sampai mengusahakan terbang terus kemana-mana dengan uang terbatas, dengan kemampuan terbatas, karena kita negara baru merdeka. Ini nggak main-main, Bishop. Kalau baca ini bisa nangis, karena kita bisa lihat pemimpin kita itu betul-betul kesana kemari dengan semua keterbatasan untuk menangkan Irian Barat kembali di tangan Indonesia, dan sebentar ini kecepatan dengan dulu maaf. Nah, supaya benar-benar peran Moskow tadi betul Bishop di peran Moskow. Jadi supaya dapat bantuan, tapi tidak ada yang membantu sampai akhirnya 1960 Jenderal Nasution pergi ke Moskow dan dibantulah $2,5 miliar dan juga peralatan militer yang demikian hebat sehingga kita menjadi pasukan tentara atau militer terkuat di bumi bagian selatan. Angkatan laut kita hebat sekali, punya kapal selam, angkatan udara kita punya bomber, angkatan darat kita juga canggih, dan waktu itu bergetarlah Amerika melihat Indonesia. Gitu. Nah, Amerika sendiri tadinya tidak mendukung penyerahan Irian Barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington itu menganggap hal ini ini nih yang bikin saya kalau baca tuh marah. Jadi kalau menurut mereka di Washington itu, ini akan menggantikan penjajahan kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat. Itu bahasa mereka ya. Dan menurut saya ini penghinaan. Ini berbasis white supremacy attitude. Seolah-olah kalau orang kulit putih boleh menjajah gitu. Walaupun saya nggak bilang kulit coklat menjajah, tapi apa maksudnya dengan menggantikan penjajahan kulit putih dan kulit coklat? Gitu. Saya bisa bayangkan perasaan kita pasti terbakar hari itu, kita aja baca sekarang terbakar gitu kan. Nah, April 61 ada dua orang yang sadar bahwa ini nggak main-main, Robert Comer namanya sama Max George Bundy, dia mulai mempersiapkan rencana agar betul lah ini harusnya PBB mengembalikan secara legal Papua kembali kepada Indonesia dan berbicara kepada Presiden John Kennedy. Disitulah kemudian Presiden John Kennedy akhirnya mendukung poin 4. Apa tadi yang saya bilang faktor geopolitik? Karena dia yakin kalau Indonesia tidak didukung, Indonesia pasti masuk blok komunis. Itu sesuatu yang ditakutkan oleh Amerika saat itu. Ya, karena kita merasa tidak didukung oleh Amerika Serikat, gitu loh. Jadi ada faktor geopolitik. Nah, sekarang saya mau masuk ke arsip. Orang kita tuh nggak biasa dealing with archive. Tapi saya kebetulan adalah salah satu direktur archive di Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, Ketua Bidang Kemaritiman. Jadi semua arsip maritim, makanya saya akan bicara dari laut semua, karena memang saya ketua bidang maritim untuk arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Nah, kita lihat arsip sekarang. Kalau lihat arsip, orang semua ribut pepera gitu. Pernah baca nggak ini? Ini jelas-jelas ditulis adalah dokumen kebulatan tekad dari tokoh-tokoh masyarakat Papua hari itu sebanyak 35-37 orang, saya lupa. Dan ini yang dibilang tokoh terpelajar, rata-rata kepala kampung gitu dan lain-lain. Kita bisa lihat bagaimana di poin 1, 2, dan 3 mereka mendukung penuh
kebulatan tekad percaya kepada pemimpin atau pemerintahan di pusat. Ingat ya, ini tahun 1969 dan dari tahun 200 Papua tidak pernah punya raja lokal, tidak pernah punya memimpin diri sendiri, tidak pernah. Gitu. Jadi di tahun itu yang dikumpulkan memang kepala-kepala kampung yang kemudian kalau tidak salah mewakili beberapa orang ya, saya lupa angkanya, pasti 1000 berapa lah. Nanti saya cek lagi ya. Tapi intinya adalah ini resmi dan dokumen ini terarsip. Jadi kalau di dalam dunia ini katanya begini, Bishop, sejarah itu menentukan adalah para pemenang. Oke, mungkin benar, tetapi ada yang juga betul bahwa arsip itu nggak bisa bohong. Arsip itu fakta gitu. Politik bisa berganti, geopolitik bisa berjungkir balik gitu, tapi arsip archive is archive. Itu kenapa saya bisa mengangkat kisah Ratu Kalinyamat, Bishop, yang dianggap legenda. Gitu kan, dia agak legenda, tapi saya temukan arsipnya di Portugis dan dia sekarang akan menjadi pahlawan nasional. Itu adalah kekuatan politik. Makanya sekarang saya bicara arsip. Next, ini adalah arsip tentang persetujuan New York. Jadi disampaikan bagaimana persetujuan ini ditandatangani dan bagaimana Indonesia itu sudah secara berurutan, baik diplomasi penuh sudah dilakukan. Akhirnya persetujuan New York ini terwujud tadi karena sudah ada runtutan ceritanya. Oke, nanti bacanya pelan-pelan aja karena terlalu rinci. Kita next, kita pindah ke sini. Ini saya punya banyak sekali file dari arsip, tapi saya mau ceritakan 4 yang penting. 1, pidato Muhammad Yamin tentang Mosi Irian, 11 Maret 1950. Kedua, bayangkan waktu itu Bishop, ternyata sudah ada partai. Kita kan nggak tahu. Nah, ini saya jangan sampai anak-anak Papua modernnya nggak tahu cerita sejarah Papuanya. Waktu itu mereka sudah punya partai, namanya Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, yaitu didirikan setelah KMB 1950. Jadi kalau sekarang harusnya, kalau saya boleh jeda sedikit ya, harusnya kalau memang Irian itu mau jadi maju, kemudian lebih hebat, lebih unggul dari apa yang diharapkan hari ini, kenapa yang ikutin seperti di Aceh? Solusinya damai, dia ada partai lokal gitu. Itu, tapi nanti kita teruskan ngomong itu. Kembali ini ada draft. Ada dokumen Undang-Undang Otonomi Irian. Nah ini, saya kemarin baru baca pas ulang tahun 1 Mei kemarin. Ada pernyataan bahwa otonomi harus dihapuskan di Irian. Ini yang saya yakin betul, Bishop. Orang-orang yang menuntut ini nggak pernah tahu sejarah. Yang minta otonomi itu ya justru orang Irian, 1956. Jadi banyak terbalik-balik nih cerita nih, kalau kita nggak baca arsip sekali lagi. Oke, terus ada peta Papua. Peta Papua dari 1912, terus perubahan-perubahannya itu ada lengkap di Andri. Kemudian ingat ya tahun berapa ya? Saya lupa tahun ya. Berapa ya? Zainal Abidin Syah itu dilantik sebagai gubernur Irian Barat pertama. Dan dia berkedudukan di Tidore. Ingat dari sejarahnya, Papua never rule themselves. Never. Nggak pernah punya raja, nggak pernah punya kerajaan, nggak pernah punya apa. Di bawah selalu Tidore, itu kenapa Zainal Abidin Syah dilantik sebagai gubernur, tapi berkedudukan di Tidore. Nah, Presiden Soekarno itu kemudian menandatangani naskah Trikora, itu lihat gambarnya, itu beliau dengan segala keterbatasan sedih loh kalau dibesarkan gambarnya, hanya di atas panggung terbatas, di tengah lapangan tanda tangan untuk Trikora. Dan kemudian kita mengirimkan pasukan ke Irian Barat, tentara, dengan kemudian membawa spanduk di mana-mana. Ini salah satu spanduk kalau dibaca yang di bawah itu, yang bawah agak kanan. Nah, itu ada gambar jeep. Jeep tentara itu ada tulisan spanduknya, Irian Barat tidak akan pernah lepas dari Indonesia. Itu di mana-mana. Dan Presiden kita juga di Kota Baru atau Jayapura sekarang, di 5 Mei itu juga datang untuk meyakinkan itu. Jadi Presiden yang perhatian betul kepada Papua itu hanya 2 kalau dalam sejarah yang sangat ya menurut saya. Presiden Soekarno, terus Presiden Jokowi. Karena nggak ada lagi yang menurut saya pay big attention to Papua as big and as much as 2 of them. Next. Jadi di sini saya mau bilang, Papua itu sekali lagi ada di bawah kendali Tidore beratus-ratus tahun, berapa ribuan tahun ya. Kemudian pindah di bawah gubernur, berkedudukan di Provinsi Maluku hingga pos kemerdekaan. So this is the power of archive. You don't know the story if you don't read the archive, if you don't find the archive. Jadi mesti lihat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan teroris. Oke. Saya bahas ini dari kasus Eropa hingga NKRI versus TPNPB supaya clear. Teroris separatis itu atau namanya teroris nasional ya, nasionalis, itu sering sekali menggunakan tindakan teror untuk pembentukan negara baru atau
bergabung dengan negara lain. Misalnya sekarang ada suara-suara Indonesia atau Papua pengen gabung ke PIF, Pacific Island Forum atau Community. Nah, udah mirip nih. Jadi either dia pengen merdeka, memaksa membentuk negara baru, atau ingin gabung dengan negara lain. Nah, banyak kelompok yang terlibat ini seringkali mengklaim dirinya itu bukan ekstremis. Saya bukan teroris, saya bukan ekstremis, tapi berjuang kemerdekaan. Jadi kayaknya tuh positif gitu. Sehingga kelompok separatis ini memang berhasil banyak. Ini di Eropa juga banyak nih, Bishop, yang akhirnya menarik perhatian dunia internasional karena tadi bahasanya tuh pejuang kemerdekaan untuk menarik simpati. Nah, tindakan separatis menggunakan kekerasan terhadap warga negara bersenjata itu tidak terkait langsung dengan konflik mutlak, merupakan tindakan terorisme. Jadi sekali lagi begitu senjata digerakkan untuk separatisme, maka itu jelas tindakan teroris, jelas definisinya. Nah, teroris ini, yang teroris separatis ini, TPNPB ini ada di Eropa, ada di Rusia, di Israel, di Spanyol, Irlandia. IRA, Tentara Republik Irlandia, itu menggunakan kekerasan teroris untuk mendesak separatisme dia, dan dia itu ingin keluar dari kekuasaan Inggris Raya, ingin menyatukan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. IRA ini terkenal sekali. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin nggak tahu, tapi saya waktu masih kecil inget tuh, ada bom IRA di mana-mana. Waktu saya sekolah di Inggris, salah satu yang saya mesti pelajari adalah bagaimana waktu itu IRA bisa seperti sekarang. Jadi saya tinggal di Irlandia agak 2 mingguan lah untuk pelajari gimana sih mereka itu bisa akhirnya sekarang berdiri gitu sebagai Republik Irlandia. Nah, di Spanyol ada BAS. BAS ini terkenal sekali karena dia punya Fatherland and Liberty atau namanya ETA yang mendukung pembentukan negara BAS baru yang merdeka dari Spanyol. Dan ini adalah didorong sebenarnya etnis. Nah, jadi ini juga ada masalah etnisiti di Eropa. Konflik ini dipicu ketegangan agama juga ditambah ya. Jadi ada etnis tambah agama. Tapi ada juga konflik Palestina Israel yang juga mirip etnis agama gitu. Jadi saya cuma mau bilang bahwa sifat dan bentuk kelompok nasionalis separatis itu memang kompleks, nggak bisa lihat sederhana. Next, ini kita lihat peta. Ini peta yang buat 3 desainer Belanda. Jadi kalau sampai separatisme dibiarkan di Eropa ini akan lahir 40 negara baru, Bishop. Tadi Spanyol lahir BAS. Kemudian Irlandia lahir IRA, minta Inggris keluar dari Inggris. Dan lain-lain. Ini orang punya data, kalau itu diteruskan separatisme di Eropa ditambah 40 negara baru. Nah, jadi mau saya bilang adalah selalu ada gerakan separatis dan kemerdekaan di Eropa. Next, di 2014, baru-baru ini, bagaimana mungkin Perdana Menteri Skotlandia, mantan ya, Nicola Sturgeon, itu mengumumkan keinginannya mengadakan referendum baru tentang kemerdekaan Skotlandia dari Inggris. Mantan Presiden Catalonia, Artur Mas, dia mengorganisir rakyat untuk kemerdekaan wilayah Basque dari Spanyol. Nah, perusahaan yang menggambar ini, peta tadi, itu adalah perusahaan arsitek. Dan dia perusahaan arsitek gabungan antara Austria Belanda. Dia menggambarkan kelak Eropa, kalau tidak dijaga, maka gerakan separatis ini pasti menang. Kalau tidak dijaga dengan tangan besi. Makanya kemudian IRA itu hajar habis-habisan dengan full military. Karena salah satunya Inggris membaca, ini nggak bisa disebarkan nih. Semangat dari IRA bisa kepuas, bisa kemana-mana, 40 negara bagian jadi 40 negara separatis akan jadi negara baru. Dan menurut si perusahaan arsitektur ini, dia bilang hanya segelintir negara yang akan selamat kalau dibiarkan separatis itu di Eropa. Karena yang lainnya itu akhirnya akan hanya terbatas dengan linguistik atau regional. Pencipta peta ini harus saya sebutkan namanya Theo de Singer, Philip Kielov, dan Lucia de Ussera. Jadi dia bikin itu dengan sangat serius, bukan main-main. Nah, sekarang IRA. Inilah kenapa IRA dihajar mati-matian oleh Inggris dengan cara militer perang. Operasi militer perang, bukan oleh MSP. Tentara Republik Irlandia adalah nama yang digunakan oleh berbagai organisasi paramiliter, dan dia yakin Irlandia terus merdeka. Sehingga Tentara Republik Irlandia asli itu dibentuk di 1917. Dia tuh anggota relawan Irlandia, mantan tentara Irlandia dari perang Inggris, ya kan? Dan juga tentara perang kemerdekaannya Irlandia. Di 70-an, tahun 70-an dia melakukan bom, pembunuhan, penyergapan, penyerangan, operasi-operasi yang namanya perang panjang, karena terus-terusan. Dan saya masih ingat waktu saya kecil itu saya masih lihat di TV orang korbannya IRA. Karena dia bukan cuma di Inggris, tapi sudah masuk ke daratan Eropa.
Jadi tahun 69 sampai 94, bayangkan begitu panjang. IRA itu membunuh sekitar 1.800 orang dan 600 warga. Saya lihat Inggris sebentar aja. Saat ini Inggris terdiri dua negara berdaulat, Irlandia dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Di Britania Raya ini terdiri dari 4 negara Britania Raya, dan monarki itu adalah semua negara bagian dalam Union of the Crown. 1603, Irlandia menjadi ambigu dengan pemberlakuan konstitusi Irlandia. 1937, fungsi monarki yang tersisa pada Irlandia dipindahkan ke Presiden Irlandia dengan berlakunya Undang-Undang Republik Irlandia tahun 1949. Kenapa itu bisa terjadi? Angkatan Darat Inggris kemudian mengklaim telah mengekang pemberontakan IRA pada tahun 72 setelah operasi besar-besaran namanya Motorman. Kalau pernah ke Irlandia dan lihat beberapa monumen-monumen itu akan kelihatan bagaimana operasi Motorman gila-gilaan dilakukan oleh UK. Dan laporan dari Motorman Operation ini menegaskan, ya, pemerintah Inggris di tahun 80-an menghancurkan IRA total, Bishop, total, dan tidak akan pernah mau menegosiasikan solusi politik. Jadi kita lebih kejam, Inggris itu jauh lebih kejam daripada kita. Kita sih masih ngasih ruang, masih ngasih terus gitu. Ini kalau IRA enggak, dibantai habis tahun 80 dengan operasi itu, dan itu menghancurkan IRA, tidak memberikan kesempatan untuk solusi politik sama sekali. So, if I may say, Bishop, to the UK Parliament's people, Papua is our business, so mind your own business. Ya, men. Yes, karena saya dengar beberapa hari yang lalu parlemen itu bertemu, ada orang dari Kanada, dari Australia, dari Inggris sendiri membahas di parlemen untuk mendorong ke PBB dan ini dan itulah, udah nggak tahu menghayalnya apa. Mind your own business deh. Karena if you don't take care of it, Eropa juga babak belur. Dan sekali lagi, kita punya sejarah panjang yang saya sudah ceritakan dari awal. Itu tadi. Next. Yang kedua, Papua mutlak merupakan isu domestik Indonesia. Dewan Musyawarah PPRA memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia, dan hasil PPRA itu, yang tadi tanda tangan yang dilihat itu, adalah diserahkan langsung ke utusan PBB namanya Ortiz Stans untuk dilaporkan ke sidang umum PBB ke-24. Sehingga lahirlah resolusi 2504 Majelis Umum PBB. Jadi bukan ujuk-ujuk gitu, dijemput itu hasil PPRA itu. Yang tadi tanda tangan sama orang-orang terpelajar, karena nggak mungkin mengundang orang tidak terpelajar. Itulah yang dikondisikan seolah-olah didesain, dirancang gitu. Oke. Nah, saya sekarang mengutip kekuatan hukum resolusi PBB dari rektor saya, guru besar saya di UI, yang mulia Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwono. Kita baca ya, kekuatan hukum resolusi PBB. 1. Dalam perspektif hukum internasional, tidak ada presiden dimanapun resolusi majelis dibatalkan. Nomor 2, bila dicermati ketentuan dalam piagam PBB atau statuta Mahkamah Internasional, tidak pernah ada mekanisme yang mengatur tentang pengujian atas produk hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ dalam PBB termasuk resolusi majelis umum. Nomor 3, tidak boleh ada lagi, karena 1 dan 2 tadi, tidak boleh ada lagi pembahasan isu referendum Papua dalam forum PBB. Nomor 4, berdasarkan hukum internasional batas negara New York Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi Majelis Umum PBB 2504 tahun 69, termaktub sangat jelas, final, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 5, PBB pun tidak buta, menyaksikan sendiri pembangunan masif yang dilakukan pemerintah Indonesia, utamanya sekarang mungkin di era proyek Presiden Jokowi, demi kemajuan daerah Papua dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Oke, jadi sama seperti yang lain, kembali karena saya itu adalah analis pertahanan, saya dosen pertahanan, saya mengajar di SKESCO, dunia saya dunia politik dan pertahanan dan geopolitik, maka let me underline, Papua sah bagian dari NKRI tidak dapat digugat, dan jalan-jalan hukum internasional sudah tertutup. Resolusi PBB nomor 2504 sudah final dan mengikat dan mengukuhkan sekali lagi perpindahan kekuasaan wilayah Papua kepada Indonesia. So, full stop. Next. Sekarang kita bahas OPM. Nah, tadi saya sudah cerita ya, dari tahun 200 sampai tadi itu, kalau memang mau merdeka dari dulu, kenapa nggak ngelawan Tidore? Nih, Bishop, pertanyaan saya paling konyol aja. Dulu Tidore kecil lah dibanding Indonesia sekarang, orang cuma Tidore. Ya, kesultanan di satu pulau kecil. Kalau memang Papua tuh udah hebat banget, kenapa dia nggak bikin kerajaan sendiri, hajar tuh Tidore, lawan Tidore gitu. Kan itu aja enggak. Itu Tidore, ini sekarang Republik Indonesia. Jadi saya mau bilang begini,
Kita lihat siapa OPM TPNPB, karena saya tuh agak pusing tentang mereka ini tuh strukturnya gimana. Gerakan ini memiliki 3 sayap bersenjata, Tentara Pembebasan Nasional Papua, which is TPNPB, lalu atau TPNPB OPM, dipimpin oleh Goliath Tabuning. Lalu Tentara Revolusi Western Papua disingkat TRWP, dipimpin oleh Matias Wenda. Lalu Tentara Nasional Papua Barat dipimpin oleh Fernando Warobay atau TNPB. Lalu organisasi internal OPM ini sulit ditentukan tentunya, karena tahun 96 saja Panglima tertinggi yang kita tahu adalah Matias Wenda. Lalu juru bicara OPM di Sydney, ini tentang komandonya ya. Di Sydney si juru bicaranya bilang, namanya Otto Ondawame, mengatakan TPNPB punya 9 komando independen. Nah, tapi ada wartawan Australia namanya Ben Bohane bilang bahwa tidak, dia hanya 7 komando independen. Antara 9 dan 7 udah beda nih. Lalu organisasi yang lebih besar sekarang, Pembela Kebenaran namanya, adalah PMK, diketuai oleh Jakobus Prai dan Seth Romkorem sebagai pemimpin fraksi Victoria. Nah, sebelum pemisahan TPN UPM itu ada satu kesatuan di bawah pimpinan Seth Romkorem sebagai Panglima UPM tertinggi. Dan waktu itu Joke Prai sebagai Ketua Senat. Tapi nih saya mau bilang, bagaimana mendirikan negara sih, mau merdeka? Ini baru bikin organisasinya udah bubar. Ada persaingan internal antara mereka. Romkorem ngambek pindah ke Belanda, dia pergi ke Belanda. Akhirnya Prai mengambil kepemimpinan dan mendirikan Panglima Daerah atau menjadi Panglima daerah OPM dengan melantik 9 orang anggotanya. Jadi boro-boro mau bikin negara nih, Bishop, atau mau merdeka, lah ngurusin organisasi udah bingung. Next lagi saya mau liatin. Ya, ini ada UMWP sampai dengan WPNCL. Di tahun ini kita udah ngomong, kita sekarang tahun 2003 ya, 2023. Artinya apa Pak Bishop? Sudah 1823 tahun Papua itu masuk dalam peta dunia yang terrekord ya. Dan ada Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat, UMLWP, menyatukan 3 gerakan kemerdekaan politik mencari kemerdekaan untuk Papua. Coba kita lihat aja yang kanan ya, saya mau cerita aja. UMLWP atau NPWP itu punya misi pencari kemerdekaan, menyatukan Republik Federal Papua Barat, menyatukan Parlemen Nasional Papua Barat, membangun Koalisi Nasional Pembebasan. Di sebelah sini ada WPNCL yang namanya Pencari Kemerdekaan. Tetapi dia juga punya PMK, Pencari Kebenaran. Ada pencari kemerdekaan, ada pencari kebenaran aja udah pusing. Nah, terus ada TPNPB, ada TRWP, ada TNPB. Ada yang bilang 7 komando, satu lagi bilang 9 komando. So if you ask me as a dosen dalam bidang pertahanan, what organization is this? I call it a tangle organization. Liar bahasa Sundanya, Pabaliut. Nah, sekarang kita masuk ke aspek penanggulangan. Saya suka banget pernyataannya Pak Solomon Ponto, itu pinter banget. Jadi waktu namanya KKB itu sebenarnya dia lebih bisa berjuang di internasional. Betul itu. Karena kelompok hanya kelompok aja gitu. Tapi ketika dia menyatakan dia teroris, dia separatis, apalagi menyatakan akan melepaskan diri dari Republik Indonesia, dan sekarang even worse, menyatakan kami tentara pembebasan TPNPB selesai. Ini urusannya sudah tidak bisa. Harus menghadapi tentara kita sama seperti Inggris memperlakukan IRA gitu. Kenapa? Karena konflik senjata internal suatu negara ini saya ambil dari pasukan Ponto. Apabila pasukan pembangkang bersenjata, Dissident Armed Force atau pasukan bersenjata lain yang terorganisir, other orders armed group, melakukan perlawanan terhadap angkatan bersenjata suatu negara berdaulat. Jadi angkatan bersenjata negara berdaulat ini harus melawan pasukan pemberontak bersenjata di dalam sebuah negara berdaulat tersebut. Itu udah hukumnya. Next maaf Bishop. Nah, saya sedang bicara di sini. Jadi memang sudah wajib ayat 1 pasal 1 protokol 2 Konvensi Jenewa 49 gitu. Next. Persyaratannya betul. Kalau dari Konvensi Jenewa terpenuhi. 1, dia punya hierarki komando yang jelas, walaupun tadi ada yang katanya 7, ada yang katanya 9, tetap aja dia punya hierarki. Nomor 2, dia punya kemampuan melaksanakan pengawasan terhadap wilayah tertentu. Itu kan dinyatakan, ini wilayah kami gitu. Dan mengata-ngatai Panglima Yudo seolah-olah jangan menantang kami gitu kan. Padahal ya ampun. Ketiga, dapat melakukan operasi militer secara terus-menerus. Kita lihat, coba sampai tukang bakso, tukang apa ditangkepin sekarang oleh mereka. Mereka lupa ketika mereka menjadi tentara, mereka tuh dikenai satu kewajiban oleh persyaratan ini. Wajib melaksanakan ketentuan protokol 2 Konvensi Jenewa tahun 49. Karena jadi tentara sekarang. Oke, let's go next. Apa artinya? Dia punya syarat sebagai Dissident Armed Force. Artinya dia harus menjadi wajib melaksanakan ketentuan protokol tadi nomor 2 Konvensi Jenewa 49
perlindungan terhadap korban konflik. Pasal 3 berlaku untuk konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tapi terkandung dalam batas satu negara. Ya, kita kan ini bicara soal Papua. Lalu orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan harus diperlakukan secara manusiawi, termasuk orang-orang yang berhenti aktif karena sakit, cedera atau penahanan. Saya tidak bisa buka, Bishop, apa yang saya tahu ketika orang itu cedera atau sakit diperlakukan apa oleh TPNPB. Padahal orang-orang yang sudah jelas terluka itu harus dikumpulkan dan dirawat. Next. Balik ke konflik bersenjata, konflik di Dewa. Ini saya ambil lagi dari Pak Solan Ponto supaya saya underline karena menurut saya beliau itu sangat tajam kemarin. Lihat protokol tambahan 1 tahun 1977 dan protokol tambahan 2 tahun 1977. Indonesia memang belum ratifikasi, tapi sudah menjadi kebiasaan internasional mengingat Indonesia juga menentukan diri pada kebiasaan internasional ini berlaku buat Indonesia. Ya, jadi walaupun kalau ada alasan Indonesia nggak ratifikasi, betul. Tapi kita selalu tunduk pada kebiasaan internasional. Jadi kita berhak melakukan apa yang dilakukan IRA terhadap Irlandia. Maaf, ya, Inggris terhadap IRA. Nah, lalu lihat ya, kalau kita bicara tentang international humanitarian law, itu tuh ada tingkatan aturan internasional. Ada yang disebut limit, saya nggak akan beri kuliah, tapi dia adalah limitation, non-reproductory, military necessity, caution in the attack, distinction, proportionality, dan lain-lain. Jadi nggak semata-mata langsung dikategorikan dalam satu kotak. Nah, artinya apa? Yang mau saya bilang di sini, saya harus ingatkan, secara international humanitarian law, kita boleh slide berikutnya ya, Bishop, udah mau habis nih. TPNPB adalah pelanggar HAM berat. Karena menurut Hugo Grotius, 10 April 583 sampai 1645 dia meninggal, de jure belli aspatris on the law of war and peace. Gitu. Jadi itu ada hukum Jenewa, menuntut hukum Jenewa. 1. Konvensi Jenewa pertama melindungi yang terluka dan sakit di dalam. Itu hukum Jenewa. Nah, mungkin next slide, Bishop. 2 adalah melindungi yang terluka, sakit, dan karam di laut. 3, membahas status dan perlakuan terhadap tawanan perang. Dan ini tadinya hampir saya merahin karena banyak hal tawanan perang juga jadi masalah di TPNPB. Dan yang paling penting nomor 4, melindungi warga sipil di masa perang. Yang terjadi TPNPB menggunakan rakyat sipil. Next. Jadi dalam TPNPB ini telah terjadi pelanggaran fatal principle of distinction. Di dalam hukum tentara, kan dia tentara nih. Ada yang disebut naval attack, member of the armed forces and armed group, kecuali medical dan religius. Jadi Bishop nggak boleh dihajar, Bishop. Sampai ada yang ganggu Bishop, kita turun tangan rame-rame. Karena nggak boleh. Bishop nggak boleh ganggu-gugat, petugas medikal tidak boleh ganggu-gugat. Lalu civilians, for such time as directly participate in hostile. Jadi kalau ada civilian tiba-tiba ikut-ikutan, boleh dia di-attack. Karena kenapa lo ikut, tahu daerah ini berbahaya. Makanya benar Pak Solan Ponto itu si pilot Susi Air biarin aja. Udah tahu dia nggak boleh masuk situ, ngapain gitu. Oke, sekarang siapa yang tidak boleh di-attack? Civilian, who are not, jangan dulu pindah Bishop kalau boleh. Oh, sorry. Civilian yang tidak terlibat dalam directly participasi in hostility. Jadi sekarang bisa dilihat, kenapa itu TPNPB, dokter gigi lah, disiksa, diambil, semua rakyat sipil dihadir, ya kan? Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang 3. Maka menurut saya, pasal 3 KD 1949 melindungi orang yang tidak dalam konflik bersenjata. Maka menurut saya, dan kita ketahui, dan kita rekam, dan kita filing, dan media juga punya datanya, operasi TNPB adalah operasi pemberontakan bersenjata paling pengecut dan tidak manusiawi. Kalau menurut saya, Bishop, dengan segala hormat. Kenapa? Mereka menggunakan human shield. Dan human shield mereka itu perempuan dan anak-anak. Itu nggak ada yang lebih pengecut dari itu. Kalau gagah tuh gagah kayak RE gitu. Kalau gagah tuh kayak BAS gitu. Kayak FNCL kalau di Perancis pemberontak. Nggak pernah pakai human shield. Gitu. Jadi dia melanggar distinction principle of KJ 1949 oleh TNI. Ya, itu. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang kenapa TNI harus ada. Next. Begini. Rakyat Indonesia itu jumlahnya 273 juta per Januari 2023. TPNPB, kalau kata polisi ada 150 saja. Kalau kata TNI hanya ada 50 saja. Tapi kalau kata saya, karena kasus 36 kemarin, saya menganggap mercenaries itu atau tentara bayaran sudah masuk supporting TPNPB karena yang turun itu kemarin pasukan khusus. 36 kita kalikan 20. Kalau pasukan Kopassus itu ya, Bishop, hitungnya gampang. Satu tentara harus bisa bunuh 20 orang. Itu powernya satu Kopassus. Sekarang kemarin itu anggap 36 korban. Mau mati kah, mau cedera kah, mau luka kah, mau stres kah, mau apakah gitu kan. Artinya itu ada kemampuan 720 orang yang dihadapi. Makanya saya yakin betul di sana itu ada pasukan tentara bayaran.
Oh, Whatever the story is, saya sebagai rakyat Indonesia berhak menuntut karena menurut saya TPNPB wajib dilawan dengan pemberontakan bersenjata. Kenapa? Karena itu harus karena mereka pemberontakan bersenjata harus dilaksanakan operasi militer oleh TNI. Yaitu apa? Kenapa mesti TNI? Karena dialah pasukan negara yang sah. Kalau sekarang saya punya pasukan negara lain, ya pasti bukan pakai TNI. Tapi kan TNI yang sah ditunjuk oleh negara ini sejak merdeka. Kemudian pasal 3 Konvensi Dewa, melindungi orang tidak ikut dalam konflik bersenjata. Itu juga tugas TNI hadir untuk supaya korban-korban sipil lain tidak ada. Jadi negara dituntut wajib oleh rakyatnya. Yang rakyat Indonesia 273 juta. Yang tadi kan saya anggap nggak rakyat Indonesia karena pengen merdeka. 150 kah, 160 kah, whatever the number. Tapi mereka bukan rakyat Indonesia. Sekarang mana mungkin kalau kita punya akal sehat 273 rakyat ngalah sama yang 50 orang itu atau 150 orang itu. Makanya kemudian negara wajib memerintahkan Panglima TNI. Dan sekarang dengan kasus 36 kemarin, itu tidak boleh Angkatan Darat saja. Tapi Angkatan Laut, Angkatan Udara untuk menghancurkan TNPB dengan beragam cara dan peringkat. Kenapa saya sebut ini? Karena kalau dalam perang itu ada peringkat. Oke, di titik tertentu mungkin operasi militer selain perang. Tetapi kalau sudah berbahaya dan lebih masif, lebih letal, itu harus jadi operasi militer perang. Dan itu yang bisa mengukur hanya Panglima. Tidak boleh tiba-tiba ada yang bilang, kenapa Panglima masuk sana? Emang gue mesti lapor sama lu? Oh, gue Panglima kok, gue tugas gue perang kok gitu. Jadi ini nih ada yang aneh, ada kalimat-kalimat seolah-olah kok Panglima tidak memberi laporan ke sana kemari. Lo yang tahu perangnya kan Panglima. Oke. Next. Saya mewakili rakyat Indonesia yang 273 tadi. Karena kan saya rakyat Indonesia sekali lagi. Kecuali saya bilang saya udah rakyat Filipina atau saya udah rakyat bukan rakyat Indonesia. Karena saya rakyat Indonesia, saya menuntut DPR, utamanya Komisi 1, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat, meminta pengerahan. Justru saya yang minta nih, please kerahkan TNI dalam operasi siaga tempur. Nah, saya beri warna kuning dan merah. Kenapa Bishop kena ada masalah sekarang dengan masalah siaga tempur? Karena Panglima kita itu berasal dari Angkatan Laut. Di Angkatan Laut, konsep perang itu adalah konsep siaga tempur. Ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Hari ini yang masih melakukan zona kuning. Tapi itu bisa anytime jadi zona merah. Kalau mengingat TPNPB seberapa gila mereka masih mau mencoba. Karena sekali lagi, kita cuma niru Inggris, nggak ada yang salah sama kita. ARE dibabat habis-habisan sama tentara, kenapa kita nggak bisa babat habis-habisan TPNPB oleh tentara juga? Nah, TPNPB mutlak tergolong sebagai pemberontak bersenjata yang tentara bersenjata harus dihancurkan hanya dengan kekuatan militer negara yang sah dan diperintahkan undang-undang. TNI ini diperintahkan undang-undang, jadi nggak ujuk-ujuk dia ke sana. Nah, sekarang banyak yang bilang begini, wah nggak salah kemarin tanpa izin DPR, gitu kan? Ada soal-soal seperti itu. Siapa bilang? Karena itu bisa saja impres dan kepres keluar. Contoh GAM. GAM itu nggak beres-beres selama berapa tahun. Bishop ingat siapa yang bereskan? Ya. Namanya Presiden Profesor Megawati Soekarno Putri. Bagaimana Presiden Megawati Soekarno Putri bereskan? Hari itu, malam itu tidak ada jenderal yang mau tanda tangan. Ini saya dapat ceritanya dari jenderal beliau, Asmil beliau, petugas militer di istana. Namanya Tubagus Hasanuddin, sekarang anggota Dewan Komisi 1. Yeah. Malam itu tidak ada yang berani mengeluarkan kepres. Bu Mega gebrak meja. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, Anda jenderal-jenderal kenapa pada takut? Saya tanda tangan surat itu malam ini. Besok paginya diumumkan. Ini yang saya tunggu dari Pak Jokowi sekarang. Kuat impres. Karena dalam eskalasi tertentu mencantumkan perubahan dapat ditentukan. Secara tertutup atau secara rahasia, nggak usah jual laporan, saya sudah ini, nggak usah. Sekali lagi, OMSP bisa berubah ke OMP. OMP, sekali lagi, operasi militer perang, darat, laut, udara, artinya belajar dari Inggris menghancurkan IRA dengan full military operation. So, jangan bilang kita akan melanggar HAM. IRA juga melanggar HAM. PNSL juga dihajar sama tentara penuh. Lihat tadi Eropa, yang kenapa nggak jadi 40 separatis negara lahir? Dihajar semua dan tentara. Nah, next. Maka DPR Komisi 1, kita ada Undang-Undang 34 yang tadi bilang kekuatan TTI di tangan Presiden, ada juga di pasal 2 Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, betul. Tapi ada juga pasal 18 ya, dalam keadaan memaksa, ya, untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung, nggak usah ngobrol sama siapapun. Beliau Panglima tertinggi, tentukan, sama seperti Ibu Mega menentukan waktu GAM, dan hari ini GAM beres, karena ketegasan seorang Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, kenapa saya coret di situ? Kopassus, Kostrat, dan TNI Angkatan Darat.
Karena saya kaget dan malu sebenarnya. Kenapa bisa babak belur begini kemarin oleh 36 orang? Kenapa bisa jadi babak belur oleh komplotan bersenjata? Ini juga saya introspeksi diri dong. Artinya apa nih? Kalau saya orangnya kan fair aja. Yeah. Berarti kalau saya ketua Komisi 1 akan saya panggil pertanggungjawaban Kasat gimana? Kenapa Anda punya tentara namanya tentara pasukan khusus namanya Kopassus bisa kalah sama komplotan? Iya kan? Kenapa Anda punya Kostrad kalah sama kelompok yang kecil tadi yang kata TNI cuma 50 orang? What is wrong? Tapi itu biarkan, itu urusan internal negara kesatuan Republik Indonesia. Biarkan kita selesaikan. Tapi sekarang sementara kita tidak bicara. Next. Saya bicara tentang conduct of hostility and distinction. Ada artikelnya bisa dibaca, artikel 48 basic rule-nya, bagaimana untuk to order to ensure respect for and protection of the civilian population, itu aja intinya. Maka ada proportionality antara object dan person. Ada aspek assessment, verify target, choice of means and method of attack, ya kan? Dan effective wording dan preoccupation. Itu semua sudah dilakukan. Yang belum ada yang warna merah. Choice of means and method of attack, kita tuh masih sibuk aja berantem. Menurut saya sudah tidak harus terjadi. Karena begini, my bishop, siapapun juga, dengan sengaja dan berencana membela satu TPNPB, itu artinya mengkhianati 166 rakyat Indonesia. Jadi satu TPNPB jadi bela, itu sama dengan mengkhianati 379.166 rakyat Indonesia. Jadi kalau ada sekarang yang berniat membantu TPNPB, berencana membantu TPNPB, please, Anda berhadapan dengan negara. This is the factor. Saya bicara apa adanya dari keilmuan saya, ya kan, dari sejarah, ya kan, dari percontohan. Hidup kan begitu aja. Kita lihat Inggris seperti apa, ya tiru aja Inggris, kok susah banget, gitu kan. Nah, sekarang saya mau, Pastor, saya itu waktu, kan Pastor mungkin nggak tahu ya, keluarga saya itu setengah Kristen, Pastor. Saya dibesarkan dengan Katolik. Waktu kecil itu saya sering jadi Bunda Maria. Jadi, my mom family is Catholic, ya. My father family is Muslim, dan we become Muslim. Tapi saya mengerti tentang hukum tabur tuai. Saya cuma mau bilang, setahu saya nggak mungkin. Kalau saya melihat laporan itu saya nggak akan ceritakan, tapi menurut saya biadab lah apa yang dilakukan terhadap 36 orang kemarin itu. Biadab, Father. Dan menurut saya, itu tidak mungkin kalau tidak ada tentara bayaran. Makanya, yang kita mesti tahu, tentara bayar, kalau kita pakai hukum tabur tuai, tentara bayaran ini akan dibayar dengan tentara kuda hitam. Jangan tanya saya apa itu tentara kuda hitam, tapi Indonesia punya. Cuman belum disiagakan karena tadi kita punya panglima yang demikian tenang dan bijaksana. Hari ini siaga tempur kita masih di zona kuning, warning aja. Tapi once mereka masuk, segera pasukan kuda hitam dikeluarkan. Nah, tolong dicatat. Kami tahu tentara bayaran saat ini itu adalah tentara yang berbeda dalam sejarah-sejarahnya. Jadi perang ini sekarang adalah urusan privatisasi. Siapa yang bisa bayar mahal, siapa yang bisa. Mereka sangat komersil, Father. Kalau Father baca, Bishop baca, mereka ini lebih daripada perusahaan Fortune 500 karena mereka sangat business minded. Mereka tutup mata lah, gitulah. Makanya banyak kejadian mereka tuh disu, tapi mereka ya terus aja karena mereka malah jadi top list dunia. Di sini saya mau tutup dengan ini. Sekali lagi saya mau bilang terima kasih dan mungkin bisa di sini Bishop lihat tentara bayaran di dunia ini ada 10. Nah, ada DynCorp itu punya Inggris. Ada Garda World, ada Olive Group, ada Military Pro Resources, Erinis juga punya Inggris. Ada Booz Allen Hamilton pasti Amerika. Unity Resource Group atau STEP itu juga, kalau STEP ini punya Afrika Selatan. Ada Gazprom punya India. Kenapa punya Rusia, Pak? Kenapa Gazprom punya Rusia? Gazprom ini dia sebenarnya perusahaan kayak perusahaan minyak gitu, Bishop. Tapi saking diserang, dia bangun tentara sendiri. Nah sekarang tentara Gazprom itu jadi tentara bayaran salah satu termahal di dunia, nomor 8. Nomor 2 di dunia paling besar. Jadi kalau di sini saya makin tinggi nih. Yang terakhir G4S, operated in over 120 countries. Merah, semua yang saya beri merah ini yang saya sinyalir bergerak di Papua. Jadi semua yang saya beri merah itu. Dan itu mereka sudah ada 600.000 employee, bayangkan lebih besar daripada tentara kita. Kalau mereka mau ini, dan intelligence mereka canggih, peralatan wartime teknologi mereka canggih, dan sekali lagi mereka bayaran. Siapa yang bayar? Mereka selesaikan. Gitu. Jadi, be very careful gitu kan. Kita bukan tidak tahu, ini sedang terjadi. So kita nantikan pasukan kuda hitam dari Panglima TNI yang akan menggebrak kalau semakin TPNPB ini tidak tahu
harus berdiri di mana dan tempatnya di mana. Karena saya sudah urut dengan sabar untuk menghormati bishop yang mengundang saya, dan sebagai dosen saya harus mencerahkan, maka saya bahas dari sejarah tahun 200. Yang intinya, Anda bayangkan dari tahun 200 tidak bisa memimpin diri sendiri, lalu sekarang ada pasukan pemberontak bersenjata, menyebut tentara bersenjata, dan dengan institusi yang kacau balau, menurut saya organisasi agak bikin saya pusing gitu, nggak sederhana. Bagaimana mungkin Anda mau mengalahkan Republik Indonesia? Gitu aja. Dulu aja kesulitan Dorena nggak bisa mengalahkan. Saya rasa itu Bishop dengan segala hormat, dengan kurang lebihnya saya minta maaf. Ya, ya.